Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Diambil dari bacaan firman Tuhan dalam Markus 15 ayat 20b sampai 32. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami pergumulan dan penderitaan. Ada banyak sebab manusia bergumul dan menderita. Akibat perbuatan dosa, akibat perbuatan bodoh, atau karena hal itu merupakan realitas hidup di dunia yang berdosa ini. Namun, ada juga orang yang menderita karena kehendak Allah untuk menunaikan misinya. Renungan kita saat ini membicarakan penderitaan yang dialami oleh Yesus karena ia mengemban tugas dari Allah. Ia sejak awal pelayanannya sudah menderita penolakan yang dahsyat dari orang-orang yang dilayaninya. Orang-orang itu menyangka dia berbuat jahat dan berdosa, sehingga ia menderita dihukum Allah. Padahal dosa-dosa mereka lah yang dipikulnya. Dan demi menyelamatkan orang-orang itu, ia tidak memberontak ketika ia diperlakukan seperti penjahat. Kematiannya pun dianggap sebagai kematian yang pantas bagi orang yang berbuat jahat. Saudaraku, Yesus Kristus yang disalibkan dan berada di tengah-tengah dua penyamun mengartikan bahwa Yesuslah yang paling jahat di antara penyamun yang berada di sisi kiri dan kanannya. Hal ini menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 12. Ia terhitung di antara para pemberontak-pemberontak. Proses penyaliban Yesus disaksikan oleh banyak orang. Ketika orang banyak melihat Yesus disalib, mereka pun mengejeknya. Penyaliban merupakan kematian yang memalukan. Kematian bagi para budak dan penjahat yang paling keji. Begitulah penyaliban dipandang oleh orang Romawi. Salib dan malu dipadukan bersama-sama. Namun, justru disinilah letak rahasia keagungan dari kasih Allah. Dengan mengaruniakan putranya, Sang Bapa merencanakan penyelamatan bagi kita manusia. Bagi kita, penyelamatan itu memang tanpa pembayaran apapun. Tetapi dari sudut Allah, penyelamatan itu menuntut pengorbanan Yesus, Anak Tunggal Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat perenungan saat ini, kita diingatkan bahwa betapa besar kasih Bapa bagi kita umatnya. Ia rela mengaruniakan putranya sebagai anak domba yang darahnya dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Belajarlah dari teladan Yesus yang rela mengorbankan dirinya, meskipun ia harus menderita, ia dihina, bahkan disalibkan. Ia tetap taat kepada kehendak Bapanya. Kiranya kita juga sebagai orang-orang yang diselamatkan, mau terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan meski menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan memberkati. Amin.